Hari kami buka kembali buku itu. Saya baca Dari awal. tidak Asal kena aja. asal kena, pokoknya buka aja. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui. Itulah ayat yang menunjukkan itulah yang membuat hati saya hancur dan saya berkata malam ini saya percaya Yesus Kristus. Jadi saya heran sahabat dengan orang yang memang mengaku baru sekali dua kali membaca Alkitab langsung dia menerima Yesus sebagai Tuhannya. Na'udzubillah sahabat. Karena sejak saya mengkaji ini sahabat, ini Alkitab sekitar kurang lebih ada 13 tahun di rumah saya sahabat. Saya mengkaji Alkitab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah la nabiyya ba'da. Baik sahabat, terima kasih yang sudah menonton video ini dan alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat bersua kembali sahabat. Baik sahabat, sebelumnya saya ingatkan untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena saya khawatir dari kalangan sahabat mungkin terjadi kesalahpahaman sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel ini ya sahabat, untuk kita suarakan kebenaran dan kebenaran yang hakiki sahabat, yaitu kebenaran Islam, yaitu dengan cara klik subscribe, like, dan komen sahabat. Kita insya Allah bahu-membahu, nata'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan sahabat. Kita amar ma'ruf nahi mungkar bersama-sama kita bisa sahabat. Baik sahabat, jadi konten kali ini saya begitu heran sahabat dengan seorang bapak yang muslim baru sekali membaca Alkitab langsung murtad sahabat. Ini adalah na'udzubillah summa na'udzubillah kejadian yang sangat luar biasa sahabat, dan ini merupakan godaan syaitan yang terkutuk sahabat. Masa sekali baca Alkitab sahabat langsung murtad sahabat. Na'udzubillah sahabat. Baik sahabat, padahal saya sendiri sahabat, saya memiliki Alkitab sahabat. Ini dia sahabat, ini saya kasih nampak sama sahabat. Dan Alkitab ini adalah versi keluaran tahun 1995 sahabat. Ini sudah sangat lama, ini udah kelihatan nih sahabatnya digigit oleh tikus nih sepertinya sahabat. Nggak tahu juga sahabat. Oke, dan ini Alkitabnya versi lengkap sahabat. Di sini ada perjanjian baru dan ada perjanjian lama sahabat. Ini saya kasih nampak sama sahabat. Ini sahabat, isi perjanjian lama sahabat. Dan saya dari keluarga muslim, semua saya adalah orang Islam. Jadi sini ayah saya menuliskan ini sahabat, dibaca sekedar ilmu pengetahuan sahabat, bukan untuk diamalkan. Baik sahabat, jadi saya mengkaji Al-Quran, saya mengkaji Alkitab sahabat. Kemudian sahabat, di sini juga ada perjanjian baru yang saya perlihatkan sama sahabat, supaya ini adalah memang Alkitab asli sahabat. Ini Alkitab perjanjian baru sahabat. Oke, kelihatan ya, kelihatan. Oke, kalau misalkan nggak kelihatan nanti saya tempelkan fotonya sahabat dari tiap-tiap perjanjian baru dan perjanjian lama sahabat. Baik sahabat, jadi saya heran sahabat dengan orang yang memang mengaku baru sekali dua kali membaca Alkitab langsung dia menerima Yesus sebagai Tuhannya. Na'udzubillah sahabat. Karena sejak saya mengkaji ini sahabat, ini Alkitab sekitar kurang lebih ada 13 tahun di rumah saya sahabat. Saya mengkaji Alkitab itu sudah sangat lama sahabat, dan saya membaca berkali-kali sahabat, tapi saya tidak menemukan di sini bahwasanya Yesus menyatakan dirinya langsung, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ini tidak ada sahabat. Tapi kalau dalam Al-Quran dengan jelas Allah mengatakan dirinya adalah Tuhan, dan Allah menyuruh kita sebagai hambanya untuk menyembah Allah. Yaitu seperti pada surah Yasin ayat 61 sahabat, ketika Allah berfirman, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, dan sembahlah aku, ini kata Allah sahabat, inilah jalan yang benar sahabat. Jadi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan sebenar-benarnya sahabat. Baik sahabat, kita kembali lagi kepada konteks bahasan kita dalam konten kali ini, yaitu kita akan melihat bapak ini
dia mengungkapkan ketika dia membaca Alkitab, dia langsung beriman kepada Yesus Kristus dan mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, ini dia videonya. Suatu hari kami buka kembali buku itu. Saya baca. Dari awal. Tidak. Asal kena aja. Oh, asal kena. Pokoknya buka aja. Hah? Buka. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Itulah ayat yang meruntuhkan doktrin iman saya. Runtuh betul-betul, Pak. Itulah yang membuat hati saya hancur dan saya berkata, malam ini saya percaya Yesus Kristus. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan Bapak ini ketika dia membaca Alkitab. Pada saat itu ya secara acak sahabat ya, dan dia menemukan salah satu ayat. Akulah jalan kebenaran. Baik sahabat, saya tahu ayat yang dia bacakan, yang Bapak ini bacakan sahabat, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sahabat. Baik sahabat, saya sudah duluan meriset dan udah duluan membaca sahabat dari Bapak itu baca mungkin sahabat ya. Oke, sekarang kita bacakan sahabat. Karena saya Injil tidak menghafal sahabat, tapi saya ya membaca sekedar untuk meneliti aja sahabat. Oke sahabat, kita buka Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sahabat. Ini saya bacakan dan sahabat tolong didengarkan tapi jangan diimani sahabat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali tidak melalui aku. Baik sahabat, saya udah duluan meneliti tentang ayat ini sahabat. Jadi secara bahasa ayat ini mengatakan bahwasanya, perhatikan redaksinya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui. Jadi dari segi logika dasarnya kita bisa simpulkan bahwasanya Yesus ini adalah perantara sahabat. Jadi mustahil perantara itu menjadi Tuhan. Redaksinya ini tidak menunjukkan, mengindikasikan bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tapi dia adalah pembawa risalah. Jadi kita maknai dalam ayat ini sahabat, Yesus Kristus itu adalah Rasul utusan Allah, Rasul utusan Tuhan untuk menyampaikan risalah-risalah kebenaran. Makanya dia mengatakan tidak ada jalan kebenaran selain daripada dia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Tidak ada jalan kebenaran selain melalui Nabi Muhammad. Begitu juga dengan masa nabi-nabi yang terdahulu sahabat. Seperti masa Nabi Musa. Tidak ada jalan kebenaran kecuali melalui Nabi Musa sahabat. Jadi ini adalah mengindikasikan ayat ini. Yesus Kristus itu adalah sebagai Rasul. Sebagai pembawa berita kebenaran sahabat. Jadi dia bukan mengindikasikan dia sendiri adalah Tuhan sahabat. Jadi begitulah hasil yang sudah saya teliti sahabat. Saya sudah membaca ini ya sudah berulang-ulang lah sahabat ya. Tapi tidak khatam karena saya lebih mengkhatamkan Al-Quran sahabat ya. Dan saya dalam tahap untuk menghafal insya Allah sahabat. Doakan sahabat supaya saya dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Baik sahabat, kita lanjutkan video dari Bapak ini sahabat. Kenapa saya langsung percaya betul? Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah ayat 6, dia berkata, Ihdina syiratal mustaqim. Itu dibaca setiap orang sembahyang, Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa dengar kalau orang sembahyang itu baca Al-Fatihah. Orang doakan orang baca Al-Fatihah. Dan salah satu ayatnya, Ihdina syiratal mustaqim. Artinya, Tuhan, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maka ketemulah Yohanes 14 ayat 6. Ya. Wow. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sahabatnya. Pernyataan Bapak itu bahkan mengutip salah satu ayat Quran, yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim, surah pertama ayat ke-6 sahabat. Itu surah Al-Fatihah sahabat. Ini adalah suatu yang sangat janggal sahabat. Ihdinas Shiratal Mustaqim di situ sahabat. Itu jawabannya bukan dalam Alkitab sahabat. Ini Bapak ini cuma mencari-cari kesalahan dan ya pembenaran sahabat. Bukan kebenaran sahabat, pembenaran.
Jadi ihdinas siratal mustaqim itu jawabannya ada di ayat selanjutnya sahabat, yaitu ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau murkai, waladdallin, bukan yang engkau sesatkan sahabat. Bagaimana, siapakah orang yang disesatkan dan orang yang dimurkai oleh Allah? Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah bersabda, al-maghdub al-yahud wad-dhalin an-nasara. Orang yang dimurkai atau orang yang dibenci oleh Allah yaitu adalah orang Yahudi, dan orang yang disesatkan adalah orang Nasrani sahabat. Itu sangat jelas Nabi menyampaikan demikian sahabat. Jadi sahabat, Bapak itu sangat keliru sahabat ketika dia mengatakan dia membaca Al-Quran ihdinas siratal mustaqim, dia mengindikasikan jawaban itu ada dalam Alkitab. Itu sangat keliru sahabat. Jadi Bapak itu mungkin ya perlu bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Saya berharap Bapak itu Allah datangkan hidayah kepadanya supaya dia mendapat hidayah kembali dan menerima Islam sebagai agamanya, karena Islam adalah agama sebenar-benarnya sahabat. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton sahabat ya. Mari kita dukung terus channel dakwah ini supaya kita kumandangkan Islam ke seantero negeri ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Jadi saya berharap bagi sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe, saya berharap Allah membalas kebaikan Anda semua sahabat. Jazakumullah khairan wa khairul jaza. Dan semoga Allah membalas berkali-kali lipat kebaikan bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe. Baik sahabat, ya demikianlah video kali ini atau konten kali ini, klarifikasi mengenai para murtadin yang salah memaknai Al-Quran sahabat. Jadi akhir kata saya ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba